Halo teman Indodax dimanapun kamu berada, senang sekali di sini Yose Satria. Kita kembali berjumpa dalam podcast Indodax Academy. Oh ya, ini ada informasi bahwasanya bagi kamu sineas muda, segera daftar ISFF atau Indodax Short Film Festival di tahun 2023 karena ada hadiah senilai total 100 juta rupiah menanti kamu. Ditambah ada lagi hadiah 5 juta rupiah bagi komunitas atau institusi yang mendaftarkan anggota terbanyak di submission ISFF 2023. Jadi tunggu apa lagi? Langsung daftar ISFF sekarang juga. Dan juga informasi tambahan pula bahwa nanti di akhir sesi podcast ini akan ada pod quiz, yakni kuis senilai total Rp500.000 untuk 2 orang pemenang bagi yang benar menjawab pertanyaan di akhir sesi dari podcast ini. Makanya terus pantengin podcast sampai selesai. Oke, kembali ke topik bahasan kita di hari ini, bahwasanya buat kamu yang memiliki minat terhadap dunia Web3 dan turunannya, kita akan bahas dengan anak muda atau pemuda yang hebat, yang sempat berkarir sebelumnya di bidang perhotelan, kemudian di property developer, sebelum akhirnya banting setir di Web3 developer. Di studio sudah hadir Joshua Budiman dari selaku CEO dari Sekuya. Ko Joshua, apa kabar? Halo. Gimana kabarnya nih? Kabarnya baik. Kabarnya baik. Yeah. Kalau nama Indonesianya Joshua Budiman. Betul. Kalau nama Jepangnya Taisei Marukawa kayaknya. Enggak ya. Ini Taisei Marukawa sebelah informasi selaku playmaker asing dari PSIS Semarang. Wah, keren. Tahun 2023 ini bermain untuk Semarang ya. Berasal dari Jepang sih. Mirip-mirip lah. Betty kalau orang bilang. Beda tipis Ko Joshua. Baru tadi dikasih lihat, oh iya berarti ya, kaget lihat kembaran ya. Versi Jepangnya. Jadi kamu Taisei Marukawa punya kembaran di sini ya. Oke. Kalau bisa dikatakan kalau Ko Joshua ini kalau saya bilang the man in the arena. Orang yang sangat ahli dan juga berprestasi di bidangnya masing-masing dan juga sesuai dengan yang ditekuni. Podcaster juga, untuk apa arti hidup, dan juga sempat launching buku What Really Matters. Gokil. Ini nulis juga, podcast juga, Web3, multi talent nih dari Ko Joshua. Gimana nih kok bisa kayak gitu kok? Siap. Thank you Yose. Ini banyak disampaikan sama Yose. Sebenarnya Yose ini juga banyak talent ya gitu ya, kelihatan luar biasa. Oke. Tapi kalau dari Ko Joshua emang ini sih emang suka nulis juga, suka podcast, dan juga yang terutama tapi yang yang utama di Web3 ya. Betul. Oke. Bicara soal Web3, pengen tanya nih sebenarnya Sekuya. Wah, ini menarik nih. Sekuya ini apa nih Ko Joshua? Oke. Sebenarnya kita lagi ngebangun sebuah dunia di mana nanti di dunia ini kita bisa escape reality. Escape reality. Ya, kita bisa kabur dari kenyataan. Gitu ya. Gimana tuh? Sebenarnya coba gue tanya, Yose senang punya hobi apa, bro? Hobinya olahraga, kadang kalau lagi senggang main game. Nah, biasanya kalau misalnya lagi senggang main game gitu kan, terus senang olahraga juga. Berarti kan meluangkan waktu kalau berhobi untuk bisa having fun. Betul ya? Nah, pada dasarnya Metaverse ketika pertama kali dicetuskan, tujuannya adalah untuk lari dari kenyataan. Bukan dalam konotasi yang negatif, tapi dalam konotasi kita suka feel in the time ya. Misalnya kita nunggu di airport 2 jam delay. Lama ngapain ya? Gitu. Oh, kita main game deh. Atau kita call friend, kita buka social media. Itu kan kita killing time. Gitu. Killing time, betul. Dan kita sebenarnya kalau dibilang ya, kalau gue lihat ya, kita tuh sekarang udah hidup di dalam dunia Metaverse sebenarnya. Oh ya? Kalau menurut gue. Kenapa? Karena Metaverse itu ya ketika kita udah nggak sepenuhnya be present dalam kondisi saat ini. Ya kan? Kita bisa buka HP, kita kadang kalau spend time, coba gue tanya, lo kalau misalnya waktu di HP, per hari spend berapa lama? Untuk HP? Mungkin 1 hari bisa 4-5 jam kalau in totally ya? Yes. Seperti itu. Yang menarik, ini termasuk bagus nih di bawah rata-rata. Oh iya ya? Rata-rata berapa sih rata-rata? Rata-rata 8,12 jam. 1 hari? 1 hari. 8 jam? Sepertiga hidup ada di digital berarti ada di digital, betul. Gitu. Jadi kita sebenarnya kalau gue lihat udah kayak hidup di Metaverse karena sepertiga hidup kita tuh udah digital sebenarnya. Bedanya adalah nantinya di Metaverse itu bakal lebih membuat experience kita lebih liar, lebih luas lagi dalam bentuk 3D. Gitu. Jadi Sekuya pada dasarnya kita bangun sebuah dunia Metaverse, tapi bukan cuma Metaverse, namanya Sekuya Multiverse. Jadi dunia ada banyak. Sekuya Multiverse. Udah bukan Metaverse tapi Multiverse. Ya, karena dunia banyak nanti. Kalau dunia cuma sama kayak dunia nyata ya apa bedanya? Kenapa nggak kita di dunia nyata aja? Gitu. Jadi dunia ada 4 nanti yang kita bangun dengan tema Epic Fantasy Adventure. Epic
Fantasy adventure. Sebenarnya sebelum kita bahas lebih lanjut, sebenarnya apakah ini nantinya semacam Decentraland, semacam kalau orang pada umumnya yang biar gampang banget kayak The Sims gitu ya, game The Sims, kayak semacam Decentraland dan juga The Sims atau gimana, Ko Joshua? Punya hal-hal yang mereka sediakan juga. Gitu. Jadi ada unsur role playing game-nya, RPG, kita bisa kayak memerankan sebuah peran, tapi kita ada MMO-nya juga, jadi massive multiplayer, kita bisa ketemu sama banyak orang, gitu. Dan yang membedakan mungkin lebih dari kualitasnya, kita memang aim ke AAA, tapi bisa dimainkan di mobile, gitu. Jadi menurut pandangan kami sih, Metaverse tuh nggak harus pakai VR. Gitu. Selama kita udah bisa dalam tanda kutip spend the time in digital dan kita mau doing activities there, itu udah dunia metaverse. Jadi bisa di HP, bisa di PC. Goal kita seperti itu dulu sih. Oke, nanti juga ke depan kalau dari bayangan Ko Joshua kita semuanya serba digital ya. Jadi udah mempersiapkan dari sekarang ya. Betul. Sekian banyak memang kayak kita lihat sekarang generasi yang Z dan juga ke Alpha, mereka juga terbiasa very digital native gitu kan. So kita melihat dunia nyata nggak mungkin bisa ditinggalkan, ya kan? Tapi kita perlu mempersiapkan bagaimana dunia digitalnya juga dapat lebih eksploratif sih. Oke. Sebenarnya sebelum mau bahas lebih lanjut, tadi kan Yosi sempat mention di awal ya, bahwasanya sebelum si Ko Joshua ini terjun ke Web3 developer, sebelumnya ini sempat beragam nih, sempat berkarya sebagai brand consultant di real estate developer sebelum akhirnya beralih ke Web3 developer. Ini menarik nih, dari sama-sama developer yang tadinya offline sekarang jadi online developer. Gimana nih ceritanya Ko Joshua? Sebenarnya kalau dibilang dulu dari awal mulai berkarir kan gue cukup idealis ya. Jadi waktu berkarir dulu mulai dari nol, sepeda gayung di Surabaya selesai kuliah gitu ya, anak muda gitu kan. Terus pakai koper 2 dan uang tabungan cuma 2 juta pada saat itu. Gue balikin mobil, gue balikin fasilitas, dan gue nggak punya relasi kayak koneksi dari orang tua dan lain-lain. Mulai berkarir di hotel bintang 5 karena penasaran gimana sih kalau berkarir di hotel. Kan gue dulu pengennya memang udah bikin usaha, tapi pengen coba dulu dong kalau berkarir di hotel. Ketika sudah bisa tahulah eksplorasinya di situ gimana di bintang 5, terus coba di properti. Di properti ternyata lebih menarik nih. Masuk gue awal di Markom. Nah, di Markom di sana handle ada kota mandiri. Jadi project yang langsung di handle enaknya 2. Yang satu super blok tengah kota, yang satunya di tempat kawasan baru. Itu kota mandiri kurang lebih 800 hektar. Kalau saya riset di Gresik ya? Di Gresik. Oke. Jadi ketika nge-handle di sana, jadi banyak eksplorasi tentang marketing juga. Jadi tahu tentang ngebangun sebuah konsep dunia. Berarti konsep properti sebuah kota baru mandiri itu seperti apa aja yang dibutuhkan. Baru setelah itu, ketika gue bikin Dream Board 2015, yang ketika akhirnya gue dapet peluang di 2017 itu, gue milih untuk buka usaha sendiri di brand consultancy. Tapi menarik ya, dari offline terus jadi online. Betul. Memang semenarik itukah sudah kayaknya ke depan Ko Joshua melihat enggak, offline udah enggak lagi nih, kayaknya online ke depan kayak gitu ya lihatnya ya? Kalau gue lihat sebenarnya offline itu nggak bakal pernah tergantikan. Maksudnya tanah di bumi kan juga nggak mungkin bertambah gitu kan. Cuma tentunya di dunia online ini banyak banget yang bisa kita eksplorasi di digital. Like kita buat anak jam sekarang ya, data yang gue riset sama tim dulu, di game aja yang sekarang masih belum kayak ke metaverse, masih gaming itu, kita spending 1,7 miliar dolar per tahun untuk ngebeli item-item tanpa disadari di Indonesia aja. Itu data yang tercatat. Belum yang tidak tercatat. Jadi ada sekitar 1,7 miliar dolar yang keluar karena kan developer gamenya banyak yang di luar kan. So mungkin ada yang masuk ke dalam Indonesia tapi juga keluar pada dasarnya. Segitu besar. Jadi like people udah biasa untuk spending buat beli baju yang keren di dunia game. Mereka udah biasa beli glove, beli rambut, ya kan, beli skin. Itu biasa. Kalau Bro Yose tahu kayak misalnya gue ngobrol sama orang-orang yang punya anak ya, anaknya usia SMP gitu sama SD. Ditanya sekarang, kalau kita dulu mungkin maunya belinya masih kayak mobil-mobilan, Tamiya gitu ya. Mereka udah bilangnya Robux katanya. Kasih Robux aja, gue mau beli barang di Roblox katanya gitu. Jadi beda gitu sekarang pendekatannya, dan kita nyiapin dunia untuk ke sana. Dan Joshua Budiman melihat itu sebagai peluang ya? Peluang ya? Ada kata uang dalam peluang ya? Well, kalau gue ngeliatnya juga ini sih bro, karena gue gamer dari 3 tahun. Gamer. Oke. Dari umur 3 tahun gue main game. Jadi Ragnarok pasti bukan ya? Termasuk. Emang game dari kecil kita itu ya. Oke. Kalau kembali ke soal Skuya, sempat riset juga apakah bener sih token Skui ini bagian dari Skuya? Bener nggak, Ko Joshua? Kita bilangnya memang
kita gini, kan biasa banyak orang bangun dunia metaverse itu mulainya tuh dari mereka ngumpulin brand, platform udah jadi gitu, baru cari komunitas. Pada akhirnya itu jadi satu challenge, karena ngumpulin komunitas tuh nggak mudah untuk masuk dan aktif di metaverse. Nah, sedangkan dunia metaverse kalau nggak ada orang yang main, jadinya kayak dunia yang kosong gitu kan, mati. Jadi kita mikir pendekatan yang terbaik dari Web3 sama seperti awal muasal daripada Bitcoin, yaitu komunitas. Jadi mulailah ada token Squee itu, di mana token Squee itu mulai dari community. Dan so far sampai sekarang 1,5 tahun kita jalan, sudah ada 60 komunitas dari 7 negara, dengan total member lebih dari 600.000. Gitu. Yang akan gabung bersama-sama dalam dunianya Sequoia. Jadi kalau ditanya, betul, iya, ada hubungan antara token Squee yang community token ini dengan project Metaverse Sequoia. Kalau dari Sequoia sendiri, kita kan tahu ya, kalau kita lihat dari logo Squee, ini ada kalimat positif meme coin. Dan juga logo brokoli ini juga kayaknya Ko Joshua sekarang pakai ya di sisi kiri ini ya. Betul. Ini adalah logo dari Sequoia. Ini positif meme coin dan logo brokoli. Ini ada filosofinya kah? Betul. Atau ada artinya, Ko Joshua? Pertama, dari nama Sequoia sendiri. Jadi nama Sequoia itu mulainya dari sebuah pohon tertinggi di dunia, salah satu pohon tertinggi dan terbesar. Namanya itu Sequoia. Ya, artinya kita pengen ngebuat sebuah project tuh yang jangka panjang, bukan cuma sebentar, dan dia bisa sustain. Yang kedua, kita buat dia dengan konsep yang lebih unik, lebih lucu. Gitu. Ternyata waktu dibuat, rambutnya kayak brokoli gitu. Jadi orang-orang ngeliatnya kayak brokoli. Gitu. Namanya kita dari Sequoia, kita bikin jadi Sequoia biar lebih mudah untuk diucapkan ya. Kalau Sequoia untuk orang Indonesia kan agak susah. Dia pakai QOIA gitu ya. Kita pakai jadi Sequoia. Jadi kayak Jepang. Jadi Ko Joshua buat kata serapan sendiri ya? Ya, betul. Jadi kita ini nama-nama baru gitu. Dan yang ketiga, kita bikinnya, kenapa namanya meme coin itu? Karena, positif meme coin, karena kita ngelihatnya kebanyakan orang invest itu, pertama mereka nggak belajar. Padahal ini Indodax Academy keren banget kan, jadi kita bisa belajar gitu loh. Mereka invest, mereka nggak belajar. Akhirnya banyak kan terjadi ya kena scam dan lain-lain. Jadi negatif. Gitu. Yang kedua, karena mereka udah terbiasa mentalnya negatif, masuk ke project malah nge-food. Ngomong yang nggak bener gitu loh. Karena pengalaman mereka nggak salah. Tapi masuk ke project baru dengan cara pandang seperti itu salah. Dari situ kita pengen bikin sebuah komunitas yang pergerakannya itu positif. Kita masuk, kita belajar. Kita masuk, kita tahu kita nginvest ini untuk apa. Kalau kita milih kita nggak mau investasi dulu, nggak apa-apa juga. Tapi yang penting kita datang dengan aura yang positif. Karena sesuatu yang positif akan mendatangkan hal positif lain. Gitu kayak Yose, ini kan positif banget nih, conversation-nya gitu kan. Tentu kita bakal membawa para pendengar juga dan para penonton yang positif juga, sama-sama belajar gitu. Kalau kita riset juga di dalam Sequoia itu ada istilah native netizen. Ini native netizen ini maksudnya apa nih? Ketika orang sudah gabung menjadi native netizen, pengertiannya apa sih, Ko Joshua? Ya, di dalam dunianya Metaverse nanti kan bakal ada yang tinggal gitu. Yang tinggal kita sebut sebagai native citizen di sana ya. Kalau token Sequoia sendiri bakal jadi native currency daripada dunia Sequoia. Jadi bakal dipakai dalam dunia Sequoia nanti yang akan dibangun. Seperti itu. Jadi ya pada dasarnya native itu kata untuk orang-orang yang memang nantinya asalnya tinggal dalam dunia Sequoia, para NPC-nya juga, non-playable karakter yang kita siapkan. Dan juga yang menggunakan currency daripada Sequoia sendiri sih. Jadi nanti ketika orang masuk dalam Sequoia menggunakan istilahnya, berarti dia adalah seorang masyarakat atau people dari native netizen itu sendiri, seperti itu ya? Betul, kita sebutnya mereka jumpers. Orang yang melompat. Iya, orang yang pelompat berarti ya. Oke. Kalau bahas tadi juga masih soal meme coin. Biasanya nih, Ko Joshua, founder dari meme coin itu anonymous. Jadi kayak pakai topeng atau dia kartun. Tapi ini terlihat nyata gitu. Ini bukan AI ya, ini nyata ya. Kenapa bisa dipegang? Kenapa Ko Joshua? Kenapa nggak anonymous tapi kenapa tetap sebagai founder meme coin tetap memperlihatkan dirinya beda dengan rata-rata pada umumnya? Kenapa Ko Joshua? Oke, sebenarnya pada dasar mulanya juga anonymous. Jadi teman-teman taunya Joshua itu sebagai Captain NN93. Oh ya, Captain Web3 ya. Namanya jadi kita pakai NN93 sejak 2021. Kenapa gue anonymous awalnya? Karena memang gue pengen ngeliat bahwa orang tuh nggak perlu ngeliat figurnya itu siapa. Ketika kita percaya sama dia, kita lihat aja dia kerjanya kayak gimana. Nggak perlu dengar dia ngomongnya apa. Less drama, more action. Ketika udah terbukti kita ngebantuin banyak project bisa grow, kita tahu bahwa ada satu slack point di mana perlu kita yang jadi developer untuk kita bisa mencapai mimpi yang kita harapkan gitu loh. Karena kadang developer punya idealisme sendiri. Dari sana ketika jalan,
memang one day akhirnya gue pikir gue mau docs gitu loh. Untuk orang lihat, tapi gue nggak pengen mereka ngeliatnya percaya dari awal karena oh ini background Joshua, ya udah gue percaya gitu. Tapi mereka percaya dari perjalanan si NN93 ini dulu. Gitu. Nah dari sana kita udah gain kurang lebih 3.000 holders, orang-orang yang percaya. Ketika gue docs, sekarang total holders kita kurang lebih 10.000. Gitu. Dan alasan gue docs karena gue ngeliat people need trust ya. Dan karena gue serius ngerjain ini bersama dengan komunitas, ya kenapa harus gue nggak kelihatan gitu. Gitu sih. Jadi memang berangkatnya supaya alasan dan tujuannya adalah trust itu sendiri. Betul. Terhadap si meme coin yang dari Sequoia ini. Oke. Mengenai game Sequoia. Ini kan kayaknya masih sandbox terus ini ya. Ini masih digodok terus ya dari games. Ini launching kapan nih? Kok kayaknya mungkin bagi teman-teman Indodax yang nunggu juga untuk bisa gabung di game Sequoia ini, kapan sih ini masih ditunggu-tunggu juga nih? Prototype kita bakal rilis di akhir tahun ini. Gitu. Jadi untuk peta dunia sudah ada kontar, bisa dilihat di white paper kita, dan di update di clip 3 terakhir kita udah update untuk peta dunianya namanya Novatera. Jadi bakal ada 4 dunia di situ. Dari Earth, Water, Fire, Sky, namanya ada Regnum Terra, Ardor Incendia, Caeli Celestia, sama satu lagi itu ada Fossa Maris. Oh, nama-namanya udah Latin banget gitu ya. Dan nantinya di akhir tahun sudah bisa mulai masuk, bisa mulai explore bareng sama teman-teman. Tapi untuk beta test kita sampai yang sudah bisa melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi juga, itu di sekitar 2025-2026. Berarti akhir tahun ini dan 2005 dan 2006 untuk beta test dan pokoknya alpha di dan launching beta. lah ya. Betul. Oke. Kalau dari tadi juga sempat mention Squee Family. Itu apa tuh kalau Squee Family ke Joshua? Ya itu, jadi karena ada Squee Token, maka kita orang-orang yang bergabung nanti yang jumlahnya banyak atau komunitas kita sebutnya sebagai family. Totalnya tadi sudah ada sekitar 60 komunitas sampai saat ini dengan dari 7 negara, macam-macam negaranya ada di Indonesia pastinya, ada di Vietnam, Thailand, China, ada di Singapura juga, ada di Dubai, ada di Inggris. Sebenarnya lebih banyak, macam-macam lagi, lebih daripada 7 ya. Cuma pada dasarnya kita sebut sebagai Squee Family, bukan community partners, karena kita membawa mereka sebagai satu keluarga sih. Gitu, unsur kekeluargaan yang kita kuatkan, bahwa ini ya kita sebagai komunitas kita gerak bareng. Gitu sih. Berarti memang ketika ingin kita lebih besar, lebih berkembang, memang harus dengan komunitas tentunya ya? Betul. Oke. Ini menarik teman Indodax ya, bicara soal komunitas dan juga kawan, ini Indodax juga ada promo nih teman Indodax, bahwasanya promo ini adalah ajak kawan dapat cuan. Jadi di mana ketika teman Indodax mengajak 3 kawan kamu untuk trading di Indodax, maka kamu akan berkesempatan mendapatkan reward senilai Rp500.000. Syarat dan ketentuan berlaku, cek di media sosial dan juga website dari Indodax. Oke. Kembali ke Ko Joshua. Sebenarnya kalau menarik nih, ada Squee Family tadi, ada meme coin juga beragam. Kalau pandangan dari Ko Joshua sendiri mengenai Web3, khususnya di Asia Tenggara, di Indonesia, di masa kini dan ke depan, kira-kira kayak gimana sih Ko pandangan Ko Joshua sendiri? Nah, pertanyaannya. Jadi, gua ngelihat perkembangan di Southeast Asia bakal cepat banget pertumbuhannya ke depan. Dan mungkin makin lama kita bakal mulai tidak terlalu membawa kata Web3 ya nanti. Oh iya. Ya, katanya kita nggak usah bawa, tapi kita bakal mengadopsikan itu di dalam kehidupan kita. Karena pada dasarnya kita nggak pernah bahas ya. Bro Yose, lo pakai HP apa? Samsung misalnya. Samsung gitu ya. Itu Android-nya gimana keren banget ya Android yang baru. Kayak kita nggak pernah bahas kan. Sistemnya kita nggak pernah bahas gitu. Kita nggak pernah bahas Android itu sekeren apa. Kita bilang HP-nya punya kualitas kamera yang bagus, dia cepet kinerjanya gitu ya, itu udah buat kita pakai udah nyaman. Gitu. Jadi menurut gua nanti Web3 juga nggak usah kita nggak bakal terlalu ngebahas bahwa teknologinya bakal berkembang kayak gimana, kecuali memang orang yang memang di tech enthusiast bakal bahas itu. Tapi untuk mass adoption masyarakat, kalau gua ngeliatnya, selama itu bakal makin lama makin dekat kepada kita makin bisa pakai. Disitulah adopsi yang sesungguhnya akan terjadi. Oke, itu membutuhkan proses dan waktu tentunya ya. Betul. Untuk kira-kira berapa lama nih kok kita udah nggak usah perlu bahas detail soal Web3? 5 tahun, 10 tahun mungkin? Nah, sekarang aja kalau kita lihat sebenarnya orang-orang udah mulai belajar meninggalkan kata-kata seperti NFT. Meninggalkannya bukan berarti kita lupakan ya. Hanya tidak perlu menggunakan term-term yang baru. Digital collectibles gitu kan, kita bilang aja ini ya kita punya loyalty tapi di dalam bentuk digital. Basisnya blockchain, itu NFT. Gitu. Dan juga kalau gue lihat ya dari segi tahun
mungkin maksimal sekitar 3-4 tahun ya. 3-4 tahun lagi. 3-4 tahun lagi kita juga udah bakal mulai banyak produk-produk yang sekarang lagi dibangun di Indonesia dan sekitarnya dapat jadi adopsi buat kita juga sih. Bidang apa sih yang kira-kira akan misalnya sekarang misalnya kita web tuh Gojek misalnya atau web tuh apapun itu yang akan digantikan oleh mungkin akan beralih cepat ke Web3 apa nih kira-kira bidang apa nih kok? Tadi ada gaming juga, mungkin ada yang lain lagi mungkin. Baru gue mau bilang Sekuya tadi. Oh tadi Sekuya. Sekuya Web3. Ya. Kalau yang lain kita ada project juga namanya Nevers, di mana Nevers itu kita lagi bangun loyalty platform ya, karena kita lihat loyalty paling mudah untuk bisa berpindah juga. Kan kita sekarang loyalty acak-acakan kan. Misalnya kita suka makan bakso, makan nasi goreng, makan ayam goreng gitu ya. Masing-masing punya cara sendiri. Kita gabung semua dalam Web3 karena blockchain paling gampang untuk mengatur pendataan itu. Kalau yang lain lagi di luar project kita ngelihatnya digital collectibles yang sifatnya digital ya. Jadi anggapannya kita beli baju fashion gitu ya, real estate, food, F&B, possible juga. Dan jadi dari sana kita punya baju misalnya nanti bisa juga punya baju yang di digital. Kayak di luar negeri sekarang terus berkembang kayak gitu. Gucci terakhir lagi bikin necklace. Necklace-nya bakal ada di dalam dunia metaverse juga. Mereka beli di metaverse tapi ntar bisa dapat aslinya juga. Itu berarti nanti akan ada regulasi yang baru lagi ya dari pemerintah yang akan mengatur soal mungkin Kominfo atau departemen kementerian terkait soal Web3 ini berarti ya? Possibility ya. Ini memang kejar-kejaran jadinya kan. Yang teknologi cepat banget, tapi regulasinya juga perlu mengikuti juga. Gitu sih. Menurut gue ya kita bakal nemuin jalannya sih. Memang bukannya selalu kayak gitu ya. Kalau emang regulasi itu akan mengikuti perkembangan dinamisnya zaman kan. Kayak sekarang transaksi yang kemarin Ko Joshua sempat kita sharing soal CBDC misalnya kan juga masih terus berkembang seperti itu ya Ko Joshua. Betul. Dan ya menurut gue bangga sebagai orang Indonesia karena pemerintah Indonesia termasuk pemerintah yang mau mengikuti perkembangan itu dan terus keep adopting. Salah satu daripada gubernur kita juga kemarin ada yang ngisi di Bitcoin Conference di luar juga kan. Jadi menurut gue itu hal yang positif sih untuk perkembangannya. Oke. Itu kan perkembangan metaverse secara umum ke depan ya. Kalau dari Sekuya sendiri ini perkembangannya 5 tahun, mungkin 3 tahun, jangka pendek, menengah sampai mungkin 1 dekade dan ke depan seperti apa kok dari Ko Joshua nih? Blueprint, kita pengen tahu nih blueprint dari seorang Ko Joshua yang kita tahu lah Ko Joshua juga cukup terkenal dengan visioner. Gimana nih Ko Joshua? Iya sih. Bocoran dong jadi ya. Boleh spill dikit aja, spill dikit aja lah. Mungkin sneak peek kayak apa nggak usah semua juga nggak apa-apa. Sedikit aja nggak apa-apa. Kira-kira gimana? Yang pasti kita bakal selesaikan gamenya gitu. Dan seperti namanya daripada Sekuya sendiri ada Sekuya Multiverse. Menurut yang kita lagi bangun, kita nggak bangun dibatasi di 4 dunia aja. Gitu. Jadi nanti dunia bakal banyak. Banyak ya? Bakal banyak. Jadi bakal seru. Kayak anggapan kita kalau nonton film, kita sekarang bakal bisa hidup di dalam film gitu. Wow. Memang masa depan udah di depan mata berarti ya? Betul. Ya, bakal menarik dan menurut gue yang menarik adalah mostly pada tim yang mengerjakan. Lahir dari Indonesia. Dan buat orang kadang mikir gini ya, mungkin kalau Bro Yosi juga tahu, orang mikir, wah banyak proyek Indonesia tuh scam. Proyek Indonesia tuh nggak benar-benar berjalan dengan baik. Nggak salah. Menurut gue banyak juga proyek yang mereka cuma mencari momentum. Bukan semuanya. Tapi ada kok karya-karya anak bangsa yang bisa terus ada eksis dan bisa memberikan dampak positif bukan hanya buat di Indonesia, tapi di luar. Contohnya kayak Indodax. Ini kan karya anak bangsa. Gitu kan. Dan Sekuya karya anak bangsa. Jadi kita sebenarnya bisa, yang penting kita mau melakukan aksinya untuk mencapai tujuannya itu sih. Jadi teasernya tadi itu, kita bakal punya lebih dari 1 dunia. Kayaknya kita bisa collab nih, Indodax x Kuya nanti ke depannya. Cakep. Oke, nanti langsung mention sama-sama karya anak bangsa nih. Oh iya, sama-sama karya anak bangsa. Kalau misalnya ada teman Indodax yang ingin belajar soal Sekuya, ingin tahu soal gaming, Web3 dan sebagainya, bisa temukan di mana kok? Mungkin di media sosial Instagram, di Telegram, di mana kok? Silakan Ko Joshua. Boleh, jadi kita juga punya satu komunitas, kecil nggak gede, tapi komunitas yang edukatif namanya The Future Jumpers. Nanti teman-teman boleh langsung di Telegram di t.me/tfgchat. Jadi TFJCHAT bisa join di sana. Di sana banyak orang-orang yang cukup expert untuk bisa kita belajar, bukan cuma Sekuya, tapi juga bisa belajar project-project kripto. Gimana sih cara kita untuk bisa mengevaluasi project yang baik seperti apa, cara nginvest seperti apa, pola pikir seperti apa yang kita perlukan, ada di sana. Oke. Kalau soal Sekuya sendiri, di websitenya atau di
Instagramnya mungkin? Ya, kita semuanya di Instagram, di Twitter, dan juga di Telegram, namanya Sequoia Official. Gitu. Jadi ntar tinggal klik Sequoia Official, itu yang global. Kalau Indonesia, di komunitas kita ada di Telegram, itu Sequoia Indo. Oke, gitu. Ada Sequoia Indo. Terakhir, Ko Joshua, sebelum kita closing, bahwasanya ada nggak nih closing statement dari Ko Joshua, dari Ko Joshua terkait dengan obrolan kita Web3, kemudian soal Sequoia. Mungkin ada pertanyaan yang belum terlewatkan, yang terlewatkan belum saya sampaikan, atau mau ajakan dari Ko Joshua ke pemirsa? Silakan, Ko Joshua. Boleh. Mungkin yang gue bisa sampaikan lebih ke di dalam perkembangan zaman yang sangat cepat ini, kita cuma punya waktu mungkin kurang dari 20 tahun sampai kita masuk di Society 5.0 saat ini. Itu yang mungkin bikin kita juga susah untuk keep adapting. Maka yang bisa gue bilang adalah always prepare a new glass. Jadi selalu siapkan gelas yang baru. Itu gelas untuk kita bisa belajar, kita bisa tuangkan ilmu yang baru di situ. Karena dengan begitu kita nggak perlu buang gelas yang lama, kita simpan aja. Kita punya edukasi yang baru, kita simpan, kita siapkan gelas baru, kita bisa isi lagi. Dan ketika kita punya pemikiran untuk selalu bisa jadi learner dengan punya gelas yang baru, bayangin aja berapa banyak gelas yang bakal kita bisa punya. Dengan kita membuka diri kita untuk mau terus belajar. Kira-kira seperti itu. Selalu siapkan gelas baru untuk kita bisa terus belajar ya, tempatkan wadah untuk terus belajar. Sekali lagi terima kasih Ko Joshua sudah hadir di podcast Indodax Academy kali ini yang bisa membuka value baru dan juga pengetahuan baru soal Web3, soal Metaverse, bahkan tadi ada Multiverse tadi ya. Ada Multiverse juga. Pokoknya bisa membuka value buat teman-teman semuanya. Dan juga teman Indodax dimanapun kamu berada, sekali lagi sesuai dengan janji Yose, ini akan berikut adalah pod quiz yang muncul di layar kaca kamu kali ini. Ini adalah kuis yang bisa kamu jawab dan nanti jawab di kolom komentar di YouTube. Dan juga tentunya kamu harus membaca syarat dan ketentuan berlaku. Ini dia kuisnya. Oke, sekali lagi juga bagi teman Indodax yang ingin gabung di Telegram Indodax, bisa gabung di @indodaxroom untuk belajar soal kripto, soal Web3, soal NFT, dan juga membuat aset masa depan kamu semakin cuan pastinya. Oke, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Di mana ada pertemuan, di situ ada cuan. Yose Satria pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Ciao! Thank you.